Halo teman sekelas, selamat datang kembali di acara S-Class, Learning Together Because We Are Sekelas. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi ruang kelas malam hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga prima ya. Amin. Bersama saya lagi di sini, Elsya dari studio saya. S-Class adalah bagian dari Saya Talks. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi media diseminasi ruang publik yang baik dan kaitannya dengan pembangunan daerah khususnya di DKI Jakarta. Teman sekelas mungkin di sini banyak yang udah pada tahu ya kalau tim atau Taman Ismail Marzuki adalah ruang publik yang mewadahi banyak fungsi seni, budaya, dan juga edukasi. Nah, salah satu gedung di dalam tim yang paling terkenal tuh ada planetarium. Tapi teman-teman tahu nggak sih di gedung lainnya ada gedung lainnya selain planetarium gitu? Ada apa aja sih di tim? Nah, yuk kita sama-sama cari tahu lewat diskusi ruang kelas malam ini tentang dapurnya proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki yang ada di Cikini, pusat kota Jakarta. Jadi, untuk teman-teman sekelas yang punya pertanyaan dan penasaran banget gitu ya, nggak usah ditahan lagi, langsung aja tulis pertanyaan kalian di kolom chat. Di akhir acara nanti, bagi 3 penanya terbaik berhak mendapat hadiah berupa saldo e-wallet masing-masing Rp200.000. Teman-teman sekelas dimohon untuk tetap stay sampai akhir acara ya. Tentunya sepanjang rangkaian series S-Class tidak luput dari bantuan para sponsor, yaitu Seven Gates Indonesia, PT ITJ MRT Jakarta, PT Ambal Akar, Saranajaya, dan PT Transportasi Jakarta. Selanjutnya akan ada special opening speech dari Bu Doti Windajani selaku Ketua IAI Jakarta periode 2021-2024. Kepada Bu Doti, halo Ibu, selamat malam. Masih di mute, maaf. Selamat malam, Mbak Elsa. Ya, terima kasih. Mari Bu. Ya, waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati penyelenggara S-Class, Bu Toti dan tim, narasumber Bapak Andra Matin,
selaku perencana dan perancang revitalisasi tim, Bapak Iwan Wardana, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Luki Ismayanti, selaku Direktur Proyek Revitalisasi Tim, Bapak MB Senur, selaku Penggiat Seni Budaya dan Film, serta Ibu Angel Tansil sebagai moderator. Seiring dengan berkembangnya Jakarta sebagai megapolitan, kegiatan kebudayaan merupakan salah satu bagian terpenting yang merepresentasikan tingkat keberadaban kota. Di kami sebagai warga kota Jakarta bersyukur atas inisiatif pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan revitalisasi Taman Ismail Marzuki dalam bagian upaya meningkatkan kualitas ruang budaya kota. Kami juga berharap bahwa ke depan dapat dikembangkan Jakarta Cultural Space Networks yang mengakomodasi kegiatan seni masyarakat seperti wayang orang Barata dan sebagainya, agar Jakarta memiliki destinasi budaya yang lebih kaya. Kami IAI Jakarta mendorong, pertama, kompetensi arsitek Jakarta untuk mengembangkan kualitas ruang publik di Jakarta dengan kegiatan seperti ini, seminar online dan workshop ruang seni. Kami juga mendorong partisipasi komunitas arsitektur, seperti halnya acara Espas hari ini. Di sisi lain, kami berharap dapat bekerjasama dengan penggiat seni untuk menghidupkan kegiatan seninya, agar masyarakat Jakarta dapat lebih berkesenian. Dengan semangat kolaborasi, kita semua dapat berkontribusi untuk kemajuan peradaban kota Jakarta melalui seni dan budaya. Akhir kata, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada pengagas, narasumber, dukung acara ini, dan semua partisipan. Terima kasih. Salam lestari. Saya kembalikan ke Bu Elsa. Terima kasih Bu Doti. Nah, teman sekelas, ada yang spesial lagi nih di diskusi kita malam hari ini. Kita kedatangan moderator tamu, yaitu Mbak Angel Tanzil, foundernya Dialogue Art Space di Kemang. Oke. Halo Mbak Angel, apa kabar? Sehat. Oke. Ya, pada Mbak Angel, waktu dan tempat dipersilahkan. Makasih Esta. Selamat malam semuanya. Terima kasih buat kesempatan kali ini dengan studio saya bicara di dalam sebuah kelas, tentunya kelas virtual tentang revitalisasi dari Taman Ismail Marzuki. Nah, untuk malam ini aku perkenalkan sekali lagi, yaitu Pak Iwan Heriwardana sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Ibu Luki Ismayanti sebagai Direktur Proyek Revitalisasi dari Taman Ismail Marzuki, dan tentu saja sang arsitek Andra Matin, prinsipal dari Andra Matin Arsitektur. Lalu Pak Embi Cenur, tanpa Pak Embi Cenur mungkin nggak banyak sela-sela yang kita harus ketahui tentang dibalik dari gedung kesenian Jakarta, karena ia adalah sebagai pegiat seni dan budaya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya, ya. Buat saya ini sebuah kehormatan karena Taman Ismail Marzuki adalah sebuah tempat yang sudah pasti kita semua pernah mengalami waktu masa kecil ke planetarium ataupun melihat kegiatan seni, dan tentunya kalau masih pacaran pasti pergi ke bioskop. Dan juga sekarang tempat saya yakin nanti kalau dari direvitalisasi oleh Mas Aang nanti arsiteknya akan ada banyak spot-spot instagramable buat anak-anak muda. Nanti lama-lama semuanya background-nya adalah dari Taman Ismail Marzuki. Untuk itu tidak berlama-lama saya masuk kepada pertanyaan saya malam ini kepada Pak Iwan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Kota Jakarta. Selamat malam Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau nanya nih, apa sih yang menjadi dasar pemikiran dan latar belakang dari Pemda Kota Jakarta ini untuk merevitalisasi Taman Ismail Marzuki? Boleh diceritakan tuh background-nya kenapa? Ya, pertama-tama tentu saja Taman Ismail Marzuki punya sejarah yang luar biasa ya terhadap perkembangan Kota Jakarta. Dulu ini tanahnya seniman juga, tanahnya Raden Saleh gitu ya. Kemudian
pada tahun 1968, gubernur pada saat itu, yaitu Bapak Ali Sadikin, meresmikan Taman Ismail Marzuki di lokasi ini, di Cikini. Tujuannya adalah sebagai wadah untuk tempat bagi para seniman, mengeluarkan ide, menyumbangkan bakat, kemudian saling bertukar pikiran. Nah, konsep Pak Ali Sadikin terus berjalan seiring perkembangan waktu sampai dengan saat ini. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi mulai dari zamannya Pak Ali Sadikin sampai dengan sekarang. Perubahannya bukan hanya sekedar fisik, tapi juga orang per orang yang tinggal dan hadir itu. Semakin lama semakin banyak. Kemudian lagi tidak lama kemudian setelah dibuka berikutnya adalah ada kampus Institut Kesenian Jakarta atau IKJ. Nah, seiring juga sebelumnya ada planetarium di situ. Jadi sebenarnya area Taman Ismail Marzuki ini adalah berkeinginan untuk membangun sarana dan prasarana sebagai wadah dan fasilitas seni budaya yang berskala nasional maupun internasional. Itu yang akan dilaksanakan di tahun ini. Bersumber dari mana? Sumbernya tentu saja ada 3, yaitu dari rencana pembangunan jangka menengah daerah kita, dari pemerintah Provinsi Jakarta, kemudian juga ada kegiatan strategis daerah, juga disimpan di situ, tercatat di situ, dan juga janji Pak Gubernur untuk melaksanakan revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Secara prinsip, ini ingin mengembalikan fungsi dasar kawasan Taman Ismail Marzuki ini sebagai laboratorium, sebagai etalase, dan juga sebagai barometer seni dan budaya. Supaya juga PKJ Tim ini besok ke depan itu sebagai pusat seni dan kebudayaan berkelas internasional. Jadi yang dibangun saat ini mudah-mudahan memiliki kualitas yang baik dan dibangun hanya untuk para pekerja dan pegiat seni. Mudah-mudahan niat baik ini bisa berjalan dengan lancar. Kurang lebih itu secara ringkas. Baik, Pak. Seru banget ya kalau melihat bahwa ada sebuah visi dari pemerintah Kota Jakarta untuk melihat bahwa tim ke depan nanti akan menjadi sebuah etalase, laboratorium, dan juga barometer. Apalagi kalau bisa mengatakan itu sebagai kelas dunia. Kira-kira nih Pak, yang disebut kelas dunia itu sejauh mana sih dalam pandangan Pemda DKI ini? Ya, sebenarnya benchmark-nya itu banyak sekali. Benchmark-nya itu ada beberapa tempat di dunia yang memang memiliki pusat-pusat kesenian, gitu ya. Tidak perlu jauh-jauh, di Esplanade di Singapura juga ada, kemudian agak di Eropa ya di Paris, gitu ya. Tapi yang jelas untuk kawasan Asia Tenggara, sepertinya Taman Ismail Marzuki ini akan menjadi ikon besar. Terlebih Jakarta, status ibu kotanya sudah tidak ada. Maka kehadiran Taman Ismail Marzuki ini benar-benar menjadikan salah satu landmark yang luar biasa ke depan untuk orang-orang berkunjung ke Jakarta, terutama para pekerja dan pegiat seni budaya, ataupun orang-orang yang berkeinginan untuk mengembangkan minat bakatnya di bidang kebudayaan. Jadi saya rasa sih Taman Ismail Marzuki, ya kalau pengen dibuat internasional, saya rasa bisa memperoleh perhatian cukup besar di masa yang akan datang. Mudah-mudahan nih Bu Luki itu yang kerjain sampai berapa bulan lagi bakal selesai. Tapi yang paling penting bukan hanya Bu Lukinya, tuh Pak Andra Martin arsiteknya bikin bagus tempatnya. Terus yang ngisi siapa? Itu ada Pak MD Cenur dan kawan-kawannya. Kalau kadis kebudayaan siapa saja bisa, gitu. Ya kurang lebih gitu, Bu. Ya seru banget nih. Kayaknya udah pengen cepat-cepat melihat seperti apa sih gedung yang sedang dikerjakan saat ini. Saya cuma bisa lewat aja, terus wondering atau mimpi gitu, ini kayak apa ya nantinya. Saya nggak mau lihat ke dalam, mau ngintip gitu, pingin, tapi
rasanya kalau nggak saya tanya langsung kepada Ibu Luki ini sebagai Direktur Proyek Revitalisasi tim ini kayaknya kurang afdol. Bisa dijelaskan nih Bu Luki, apa perbedaan wajah baru dari tim nanti dan yang saat ini yang pernah kita lihat tuh bedanya apa sih gitu. Kira-kira apa sih yang membuat berbeda dari sebelumnya? Bisa dijelaskan? Iya, makasih Mbak Angel. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Ya, jadi untuk revitalisasi tim yang saat ini sedang dikerjakan oleh Jakpro itu memang banyak kami menambah fasilitas akan yang terakhir kita melihat kondisi tim yang ada gitu. Tentunya tidak hanya sebarang menambah fasilitas, tetapi berdasarkan hasil kolaborasi bersama antara Pak Andra Matin juga dengan para stakeholder gitu ya. Jadi Pak Andra Matin bersama Jakpro dikawal juga bareng Pak Kadis itu kita banyak bertanya lah kepada teman-teman seniman kira-kira kebutuhan apa yang seharusnya ada untuk memenuhi dan menunjang fasilitas sebuah pusat seni dan budaya gitu. Jadi kalau dulu kita lihat fasilitasnya di tim mungkin sudah pernah ada gitu, tapi sempat nggak ada. Sekarang diadakan kembali, ditambah lagi fasilitasnya. Jadi yang berbeda tentu itu tadi penambahan fasilitas sesuai dengan diskusi bersama. Yang kedua, konsep besarnya Pak Andra Matin itu memang membuat area tim ini bertambah ruang terbuka hijaunya. Dari 11% diulik sama Pak Aang hingga mencapai 23% gitu. Jadi kalau kita jalan di kawasan Cikini itu tiba-tiba ada ruang terbuka yang lebar, yang besar gitu ya. Ketandaan banget bahwa ini wajah baru di kawasan Cikini gitu, dengan sloping taman gedung parkir yang di depan itu eye catching banget gitu. Nah itu yang kiranya mungkin menjadi suatu perubahan besar untuk fisiknya ya. Saya hanya baru bisa bicara mengenai fisiknya. Kemudian yang Pak Ang pernah cerita dulu, tim penuh dengan kendaraan bermotor di parkirannya. Konsep besarnya itu adalah semua kendaraan bermotor nanti parkir looping ada looping di bawah tanah semua. Jadi terkoneksi antara gedung parkir depan, terus gedung panjang kita bilangnya, gedung perpustakaan dan wisma, sampai ke Geraha Bakti Budaya, itu sirkulasi kendaraan untuk parkir ada di bawah tanah semua. Sehingga di atas itu bersih hanya untuk emergency kendaraan seperti damkar gitu ya. Sama untuk area orang berlalu lalang aja. Jadi itu yang terasa banget perbedaan tim yang dulu yang sekarang untuk fisiknya. Gitu Mbak Angel. Wah, keren banget nih. Pingin banget cepet-cepet kelar nih. Kalau itu kan setahu saya waktu saya kecil, saya paling suka itu kalau masih kecil ya, mungkin kalian yang mendengarkan ini pasti pernah dong ke planetarium di tim. Nah, pertanyaan saya nih, masih bagaimana statusnya planetarium? Apakah masih ada lengkap dengan teleskop dan observatoriumnya aja, atau seperti yang sebelumnya masih atau ada perubahan? Bisa diceritakan sedikit mengenai planetariumnya Ibu Luki? Iya, planetarium itu memang saat ini statusnya akan ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya. Jadi memang perlakuan antara akan ditetapkan dan sudah ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya itu perlakuannya sama. Jadi memang harus benar-benar dijaga treatmentnya dalam proses melakukan upgradingnya. Jadi khusus untuk planetarium itu memang kemarin juga dalam proses perancangannya juga kami melakukan konsultasi dengan tim TSP ya, tim sidang pemugaran dan cagar budaya. Jadi banyak mendapatkan arahan-arahan mana yang boleh dan mana yang tidak untuk mentreatment suatu bangunan cagar budaya. Jadi khusus untuk planetarium sifatnya hanya renovasi interior di dalamnya dan pemolesan ulang di area luarnya. Begitu. Terima kasih Bu.
Mungkin pertanyaan saya yang terakhir nih untuk Bu Luki ini, potensi apa yang dilihat oleh pihak Jakpro terkait dengan proyek revitalisasi ruang publik ini? Dan mengapa perlu ada peranan desain arsitektural terhadap pengembangan infrastruktur? Iya, potensi besarnya sih tadi yang seperti sudah disinggung Pak Iwan, juga tim ini berpotensi besar menjadi suatu ekosistem berkesenian yang baik gitu ya. Karena kalau waktu kami melakukan groundbreaking, message dari Pak Gubernur itu adalah yang direvitalisasi tidak hanya bangunan fisiknya saja, tetapi yang direvitalisasi itu juga mengenai ekosistem berkeseniannya. Jadi pembangunan revitalisasi ini sebagai bentuk memfasilitasi atas talenta-talenta besar yang pastinya banyak sekali, terutama di Jakarta, untuk bisa menjadi seniman-seniman besar yang karyanya juga bisa dinikmati, dihargai di kancah dunia gitu. Kemudian yang kedua potensi besarnya adalah imbas multiplier effect dari pembangunan di tim ini sendiri. Pastinya banyak berimbas kepada efek ekonomi, bangkitan kawasan di sekitar Cikini gitu ya, kemudian lingkungan gitu. Karena di Jakpro sendiri dalam penyusunan laporan tahunan juga tidak hanya sebatas pada perhitungan laba rugi perusahaan, tetapi kita juga punya report yang namanya sustainability report yang mengukur dampak-dampak dari pembangunan yang dilakukan oleh Jakpro. Dampaknya apa terhadap lingkungan, dampaknya apa terhadap masyarakat di sekitar, dampaknya apa terhadap perkembangan ekonomi sekitar. Itu yang kami melihat sebagai potensi besar perkembangan kawasan Cikini dengan adanya pembangunan revitalisasi tim ini. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih. Nah, terima kasih ya Bu Luki ya. Nah, pertanyaan yang pasti ditunggu oleh teman-teman kita di rumah pasti kalau nggak salah nih pasti ditanya nih siapa sih Andra Matin? Kenapa sih Andra Matin yang ditunjuk sebagai arsiteknya untuk tim ini? Mungkin banyak yang nggak tahu juga kalau Pak Andra ini ternyata mendapatkan proyek ini karena sebuah sayembara. Benar nggak sih, Ang? Maaf, Andra Matin, Pak Andra Matin. Biasa manggilnya Ang soalnya. Karena setahu saya nih, Pak Andra Matin itu jarang sekali ikutin sayembara, terutama sayembara arsitektur yang berhubungan dengan sebuah tempat yang pastinya bakal tempat-tempat yang jaranglah ikut sayembara nih. Nah, kira-kira latar belakang apa sih yang membuat Andra Matin mau mengikuti sayembara dari revitalisasi Taman Ismail Marzuki? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Am? Masih di mute nih. Maaf. Ya, terima kasih Angel. Salam buat semua. Selamat malam. Ya memang saya jarang mengikuti sayembara. Cuma ketika tim itu ada sayembara waktu itu tahun 2007, kok kelihatannya pengen banget ikutan karena banyak memori sentimental di situ ya. Mungkin juga kayak misalnya saya dulu suka diajak orang tua saya ke planetarium sama kayak Angel gitu. Terus kemudian juga kami juga sering nonton teater koma, terus begitu seneng main di tim itu gitu. Jadi ketika ada tuh sangat bergairah untuk ingin ikutan sayembara gitu. Nah, apa yang saya lihat sebetulnya tadi sudah dikatakan Bu Luki, ini kan namanya Taman Ismail Marzuki. Taman tuh dalam arti harfiah buat saya adalah ya taman, bukan taman isinya mobil semua gitu. Jadi taman tuh ya orang bisa jalan-jalan enak, nggak harus tabrakan sama motor sama mobil gitu ya. Jadi ya semuanya rumput, pohon gitu. Jadi saya membayangkan seperti itu gitu. Yang kedua, Taman Ismail Marzuki zaman dulu tuh sangat tertutup kalau saya lihat. Jadi ke sebelah utara itu, agak utara itu kan ke kampung itu juga tembok tinggi dan tertutup ya. Kemudian juga ke arah Ciliwung juga ketutup gitu. Semuanya tuh kayak ketutup. Saya pengen benar-benar Taman Ismail Marzuki ini lebih terbuka, lebih terlihat sama orang-orang gitu.
Jadi idenya adalah bagaimana membuat ruang kota di situ berubah. Jadi kalau kita lihat jalan Cikini Raya kan satu arah tuh. Nah, saya pengen begitu sampai Taman Ismail Marzuki itu tiba-tiba ada sesuatu yang beda gitu, kayak semacam oase gitu. Jadi di situ saya letakkan sesuatu ruang yang sangat hijau. Kemudian saya ingin hijaunya juga perlahan-lahan juga terus mengalir sampai ke belakang. Jadi kalau nanti udah jadi ya, mungkin pada bisa lihat hijau yang di rumput itu cuman awalnya aja. Kemudian yang bekas lapangan parkir itu menjadi semuanya hijau juga. Ada pohonnya tuh nggak ditebang, semua pohon tuh sama jakpro, sama kontraktor, semuanya diusahakan dipertahankan pohon-pohon yang ada yang dulu buat menaungi tempat parkir itu nantinya akan menaungi kita kalau kita duduk di bawahnya gitu. Terus nanti ada Masjid Amir Hamzah, itu juga banyak pohon-pohon besar. Dilanjutkan teater halaman juga terbuka semuanya, dan jadi ruang hijau itu mengalir terus sampai ke arah Ciliwung. Jadi menurut saya sih sangat sangat menyenangkan gitu ya, membayangkan Taman Ismail Marzuki nanti. Ya saya benar-benar emang berhayal aja, tapi mudah-mudahan kejadiannya, dan sekarang perlahan-lahan tambah lama tambah kejadian kelihatannya gitu. Dan bangunan panjang itu nggak masif semua. Kalau dilihat di tengah-tengahnya tuh ada kayak semacam kayak dikeroak gitu. Nah, keroak itu adalah jendela kota gitu. Di situ kita kalau jalan tuh direm atau di mana, di situ orang tuh bisa ngeliat ke kampung sebelah gitu, terus kebuka. Jadi semacam apa ya, kayak bangunannya nggak tertutup semua di situ gitu. Kemudian dulu tuh ada satu bangunan yang nutupin, yaitu ada apa ya, yang ada itu apa, bioskop. Itu juga saya buka supaya antara IKJ sama keseluruhan tim ini nggak saling tertutup, tapi dia mengalir gitu, semuanya mengalir. Makanya ada tangga, kalau di depan tuh ada tangga, itu kita tuh bisa langsung naik ke lantai 2 di gedung panjang, terus kita lewat semua itu di luar semacam kayak teras, terus turun lagi lewat rem sampai ke ujung. Nah, eh, apa ya, kita harus celebrate ruang kota, kita harus apa ya, ruang di Katulistiwa itu sebetulnya ruang luar itu sangat menyenangkan gitu loh. Kita nggak usah tinggal di AC itu. Dari dulu memang saya senang seperti itu, apalagi sekarang kalau kita corona kan lebih enak seperti itu. Jadi itu sih kira-kiranya banyak cita-cita. Oh, satu lagi mungkin yang saya harus jelaskan, yang kayaknya penting diketahui. Jadi mungkin nggak banyak orang tahu bahwa sebetulnya planetarium itu dulu yang desain itu Insinyur Ciputra, menang sayembara juga. Jadi sebelum ada pusat kesenian kan, Pak Soekarno itu pengen kita Indonesia nggak mau tahayul aja, makanya dibikin planetarium supaya orang tuh bisa lihat semesta. Nah, ya terus dibikin sayembara, yang menang Ciputra. Nah, Ciputra itu bikin bangunannya tuh semacam kayak ring gitu, kayak kotak, di tengah-tengahnya itu si planetarium. Dan sekarang kami berusaha untuk mengembalikan bentuk itu. Jadi si planetarium itu di tengah, kemudian di pinggirnya itu ada rumput, sebelah sini ada air. Jadi nanti kalau lihat planetarium udah jadi itu pasti senang banget, karena si bundaran itu akan terlihat indah gitu. Dia diletakkan sempurna, dan dari waktu kami asistensi sama TSP juga menyenangkan, karena masukan dari TSP itu yang parkiran tadinya tinggi dipotong satu lantai, kemudian diturunkan, sehingga kalau dari jalan si bangunan planetarium itu jadi kelihatan, yang tadinya nggak kelihatan. Itu masukan yang sangat berharga waktu itu. Mas Yuda ya masih jadi ketuanya gitu. Kira-kira Mbak Angel itu ya mungkin. Kayak seolah-olah saya tuh sedang berada di penjelasannya Aang ini, membuat saya serasa ada di situ gitu. Apalagi dengan ruang hijau yang menjadi nadi atau menjadi sebuah benang merah di antara setiap titik yang berada di Taman Ismail Marzuki. Nah, tadi kan Andra Martin bilang bahwa itu terjadi sayembara itu 2007 ya. Lalu sekarang kan 2002 baru terwujud. Pertanyaan saya tuh kok begitu lama ya? Kok bisa 15 tahun itu?
Pertanyaannya kurang lebih bagaimana sih dengan proses yang begitu panjang 2007 sampai 2002 ini? Tanya ke saya lagi? Sorry? Tanya ke saya lagi? Ya, tanya Kak Ang. Saya sendiri waktu itu udah kayak pupus harapan dengan menangnya sayembara itu. Ini sayembara cuma menang aja udah gitu nggak ada ceritanya gitu loh. Kok kayak nggak ada ceritanya gitu loh. Ya. Tapi suatu saat di tahun 2019 sampai 2018 akhir ada namanya Mas Temi Her Pratama, dia di TU GPP, dia yang katakan ke saya, Mas Ang mau ngelanjutin tim nggak? Loh ya mau. Terus gimana? Ya gini, tim itu kan mau dilanjutkan. Pak Gub tuh bicara dengan para seniman, terus beliau katakan kita harus lanjutkan tim ini gitu. Terus ya udah kita bikin sayembara. Nah waktu itu salah satu Temi itu waktu itu salah satu pengurus IAI Jakarta yang memang ikutan di sayembara itu. Pak ini udah ada sayembara ini, udah ada pemenangnya gitu. Oh siapa? Pak Isandra Matin, Pak Andra Matin. Oh itu saya tahu. Ya udah lanjutin aja kayak gitu. Jadi tanpa harus bikin sayembara baru, mungkin kalau sayembara lagi mungkin butuh waktu lagi, kemudian apa ya, kemudian mungkin jadi lebih lama, jadi udah pakai sayembara yang ada aja gitu. Terus akhirnya pakai hasil sayembara tetapi dengan beberapa revisi tadi seperti dikatakan Bu Luki. Jadi supaya dampaknya menjadi lebih luas, lebih apa tadi seperti dikatakan Pak Iwan juga, dampaknya bisa lebih internasional segala macam, nggak cukup dengan apa yang waktu itu sayembara saya itu harus ditambahkan beberapa fungsi yang baru. Dan saya amat gembira karena waktu diskusi dengan DKJ juga banyak sekali karya-karya lukisan-lukisan, artefak semuanya tuh yang banyak disimpan di DKJ itu nggak bisa di display karena nggak ada tempatnya gitu loh. Ini saatnya untuk kita bisa bikin sesuatu yang bisa punya tempat untuk berkesenian, yang kebudayaan kita yang akan lebih maju gitu loh. Akhirnya jadilah dengan perkembangan ini saya ya terima kasih menjadi kesempatan buat saya, dan mudah-mudahan proyek ini jadinya baik gitu loh, kira-kira itu mungkin. Keren banget nih, saya udah kebayang nih, pingin udah nggak sabar lihat. Berarti nanti bakalan ada dibangun juga untuk gudang-gudang ya, karena seringkali kita suka lupa kalau kita tuh perlu gudang, terutama untuk kegiatan seni. Biasanya untuk teater itu maupun untuk ruang pamer gitu. Apakah nanti juga disediakan gudang-gudangnya cukup besar? Iya, gudang-gudang cukup besar di Gedung Panjang itu sebenarnya di lantai 7 itu dari ujung sampai ujung yang panjangnya hampir 100 meter itu semuanya gudang untuk HB Yasin, untuk gudang perpustakaan, untuk gudang tadi untuk restorasi lukisan-lukisan ada di situ. Kemudian juga kami juga bekerja sama, maksudnya Jakpro juga selalu konsultasi dengan para seniman, dan seniman juga memberikan masukan-masukan yang sangat baik untuk tadi gudang-gudang, ini perlu gudang loh, ini harus lebih besar loh, segala macam gitu. Jadi memang kerjasama antara Pak Iwan, kemudian Jakpro, kemudian para seniman itu yang memberikan masukan-masukan ke kami, sehingga kami harap desain ini memang hampir memenuhi semua standar yang ingin diharapkan oleh semua pihak gitu Mbak Janus. Oh, terima kasih Pak Andra Martin. Nah, kembali kepada Pak MB Cenur nih. Kayaknya kalau nggak ada Pak MB Cenur nih, kayaknya komunikasi antara arsitek, Jakpro, dan juga Pemda ini kurang lancar kalau nggak melibatkan seniman. Nah, boleh saya tanya sedikit nih Pak ya, bisa diceritakan awal mulanya ikut dalam perombakan wajah baru dari Taman Ismail Marzuki? Terima kasih Angel. Selamat malam buat semuanya. Mohon izin saya mau nostalgia juga sama seperti Kak Ang. Jadi ya, saya mengenal tim itu sejak saya SMP. Jadi tahun 70-an itu kalau saya liburan oleh Mas Arifin, boleh liburan ke Jakarta karena waktu itu saya SMP di Solo. Saya melihat tim itu memang yang saya terpikir
yang masih ingat sama sekarang itu pohon-pohon besar aja. Gedungnya nggak kelihatan waktu itu. Pohon-pohon besar, seniman-seniman yang masih duduk-duduk di sayap kiri yang dulu banyak kantin-kantin itu masih kosong, hanya ada kantin-kantin darurat kalau nggak salah awal-awal saya lihat seperti itu. Lalu setelah beberapa saat saya melihat perkembangan berikutnya, tim menjadi semakin lebih tertata. Dengan adanya beberapa sarana-sarana, saya sangat tertarik sekali, ada teater arena, ada ruang pamer, ada sanggar tari Huya Adam, teater terbuka, dan tentu saja kantin yang paling favorit waktu itu ada kantin Dewi Indah yang terletak antara teater tertutup, teater arena, dan Huya Adam. Itu di sudut ada kantin tempat seniman-seniman ngopi di situ. Terus satu saat terjadi keributan, ada demo, seniman-seniman pada marah karena pohon-pohon besar yang ada di samping ruang pameran utama, galeri pameran utama itu ditebangin untuk pembangunan Geraha Bakti Budaya pada waktu itu. Wah, pokoknya ada demo lah semacam-macam, sampai akhirnya ya mungkin tetap demo, pembangunan terus dilaksanakan karena barangkali juga seperti biasanya ada beberapa seniman yang menganggap bahwa perlu dilakukan suatu revitalisasi terkait dengan kebutuhan berekspresi. Di satu sisi lagi mungkin ada pandangan-pandangan romantis terkait dengan masalah environment dan sebagainya lah, macam-macam seperti itu. Maka berdirilah ke gedung Geraha Bakti Budaya itu. Tapi sebelum itu memang seperti Mas Aang tadi bilang bahwa tim awalnya memang tidak ada banyak kendaraan karena memang yang membuat tim, karena kebetulan saya di IKJ dulu, bukan IKJ namanya LPKJ. Zaman-zamannya saya awal di di sana itu memang sudah mulai ramai, berbeda dengan ketika awal-awal itu memang masih sepi karena yang membuat ramai itu setelah adanya 21. Setelah ada 21, maka tim menjadi bagian pilihan untuk kawasan di sekitar Menteng untuk nonton film, karena nonton film di tim itu keren banget. Udah pasti soal lukis. Sama seperti katakanlah dengan adanya Wisma Seni yang ada di Gedung Panjang ini, bayangan saya para eksekutif dari seluruh Indonesia kalau ke Jakarta paling keren kalau minatnya di Wisma Seni itu pasti. Karena di bawahnya ada perpustakaan keren, ada galeri seni dan sebagainya. Timbang di hotel yang reguler biasa aja, paling biasa-biasa. Bayangan saya seperti itu yang barangkali yang membuat kader bisnis hotel di sekitar situ. Jadi artinya dalam konteks tuntutan yang ada di wilayah tim itu, saya mengikuti dari mulai masih unyu-unyu sampai terus pada tahun 2003 saya dilibatkan menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta. Mulai saya terpikir pada waktu itu tim bentuknya ya saya sebutkan kumuh lah. Sudah kumuh, sudah sebagai sebuah konsep arsitektur itu sudah maghrib gitu. Sudah pintu sudah tidak pada tempatnya, di lorong-lorong Dewan Kesenian itu berjejer lukisan-lukisan para maestro itu di gang tanpa nggak ada yang mengurus, macam-macam seperti itu. Itu sampai ketika ada teman saya, seorang sutradara terkenal dari Malaysia, kebetulan datang ke tempat saya, dia terkejut-kejut karena dia melihat lukisan-lukisan maestro itu berjejer di lantai itu. MB, ya ini mana boleh ini katanya, dan sebagainya. Ini sementara kita mau pindahin. Padahal sih belum ada tempatnya di mana mau pindahin. Kalau seperti itu. Akhirnya pada saat itu saya berpikir, ini tim ini bagaimana nih masa depannya untuk mewadahi gejolak penciptaan yang terus saya yakin akan semakin besar. Pasti harus ada sesuatu yang baru di tim. Tapi rupanya tanpa sepengetahuan saya, karena saya kan seorang yang soliter ya, kemana-mana, sehingga tidak tahu kalau ada perencanaan ini lomba itu saya nggak tahu. Tiba-tiba rupanya tahun 2006 ada lomba ini, kemudian dan sebagainya. Lalu akhirnya dilaksanakan pada tahun 2000 sekian itu.
revitalisasi tim secara menyeluruh. Wah, saya tentu saja senang sekali. Tetapi pada saat itu saya tidak terbayang konsepnya. Begitu saya lihat marketnya itu, saya seperti ya tidak terbayang lah. Wah, ini jenius nih, siapa yang bikin ini? Saya bilang ada namanya Andra Matin. Wah, saya bayangkan Andra Matin apa orang dari UFO atau apa ini? Ya enggak, soalnya bentuknya itu kan aneh tuh, square kubus-kubus seperti itu. Itu belum terbayang. Dan itulah yang akhirnya saya bersemangat sekali untuk bersama teman-teman seniman mendiskusikan dengan berbagai macam dinamikanya. Ada yang mengkritik, ada yang macam-macam seperti itu. Nah, saya mulai terlibat di dalam wacana tentang desain tim secara fisik maupun secara softwarenya dalam konteks konseptual kegiatan-kegiatan dan sebagainya seperti itu. Itulah kira-kira imajinasi saya tentang tim yang terus tumbuh dari mulai SMP sampai saat ini. Makanya ketika terakhir saya diajak oleh teman-teman dari Jakpro meninjau itu, saya itu agak fly juga lihat bangunannya itu. Wah, meskipun belum jadi ya, baru ada naik-naik ke rumput-rumput aja itu ke atas itu. Wow, oke juga ini dan sebagainya. Saya tidak bisa membayangkan kesenian akan tampil itu. Tentu saja bukan kesenian kaleng-kaleng ini. Ini kalau sudah begini, jangan sampai nanti bungkusnya udah kayak gini, atau yang muncul karya-karyanya itu saya membayangkan tantangannya luar biasa. Tapi justru disinilah bagaimana korelasi antara satu desain yang juga akhirnya memberikan tantangan, inspirasi bagi substansi dari kegiatan keseniannya. Saya kira itu awal mulanya saya terlibat di dalam proyek kegiatan perombakan wajah baru dari Taman Ismail Marzuki ini, Angel. Baik. Terima kasih Pak MD. Ya. Kita menuju sesi segmen tentang desain respon dan kolaboratif proses ya. Mungkin pertanyaan yang pertama saya mau ajukan kepada Pak Iwan tentunya. Bangunan dengan skala besar seperti ini tidak mau pasti akan memberikan dampak tertentu bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Apa sajakah dampaknya menurut Bapak Iwan? Dan bagaimana strategi dan kebijakan dari Pemda DKI untuk dapat mengatasi dampak yang akan terjadi? Ya, terima kasih. Tadi kan kita sudah sama-sama mendengar penjelasan dari Pak Andra Matin, kemudian dari tokoh kita yang sangat baik hati nih, Pak MB Cenur, gitu ya. Sepanjang jalan itu dulunya seperti apa, sekarang seperti apa. Di mana ruang pedestrian sekarang juga terlihat lebih nyaman untuk masyarakat banyak dibandingkan dulu. Diperluas, kemudian pada saat memasuki atau mendekati kawasan Taman Ismail Marzuki, itu terlihat seindah seluas mata memandang, itu hijau gitu. Kiri kanannya bangunan-bangunan, terus pas mendekati area Taman Ismail Marzuki, di tampak depannya sudah terlihat hijau, di mana publik bisa melihat luas sekali, apalagi kalau malam. Wah, itu lampu-lampunya juga, wah ini cocok buat anak muda gitu ya, untuk lihat-lihat gitu. Jadi buat masyarakat ini tentu saja membuat Pemprov DKI Jakarta semakin semangat untuk menyelesaikan atau merampungkan revitalisasi Taman Ismail Marzuki ini dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Serius sekali sepertinya memang Jakpro untuk berkeinginan kuat untuk merencanakan sudah dan melakukan pembangunannya. Dari proses perencanaannya terlihat sekali Jakpro sangat akomodatif, mendengar segala masukan. Tadi Pak Andra Matin juga sudah menjelaskan juga bagaimana secara berjenjang, kemudian juga menyampaikan rencana-rencana pembangunan, kemudian juga mendengar aspirasi-aspirasi dari para pekerja seni. Tidak serta-merta menolak, tapi mau mendengar. Ini agak jarang sekali yang mau mendengar gitu ya. Tapi Jakpro bisa akomodatif dan adaptif terhadap perubahan-perubahan maupun kebutuhan-kebutuhan user
karena yang menggunakan adalah user nih ya, para pekerja seni itu gitu ya. Dan menuju kesempurnaan itu memang tidak mudah melalui proses advokasi dan komitmen dari berbagai macam pihak. Dan buat Pemprov DKI Jakarta tentu saja kehadiran Taman Ismail Marzuki ini menambah destinasi wisata baru, terutama dari sisi seni dan budaya, di mana nantinya menjadi wadah pertukaran ide dan kreativitas dari para pekerja seni. Semua berkumpul di situ. Semua tentu saja yang diharapkan tidak hanya berupa investasi struktur saja, tapi yang keluar nanti tentu saja karya-karya besar, ide-ide kreatif dari para pekerja seni yang tentu saja tidak bisa dinilai dengan uang gitu. Karena karya-karya itu pasti merupakan proses diskusi, permufakatan, kemudian juga kreativitas yang orisinil yang layak sekali untuk disampaikan kepada publik. Ya, mudah-mudahan kehadiran Taman Ismail Marzuki sekarang bisa memberikan warna baru buat perkembangan Kota Jakarta. Saya rasa itu sih. Baik, terima kasih Pak. Nih ada satu lagi pertanyaan. Keberlanjutan merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan bangunan yang berwawasan lingkungan. Bagaimana pembangunan ini dapat menjadi katalisator dan memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar Taman Ismail Marzuki? Ya, tentu saja kehadiran Taman Ismail Marzuki menjadi trigger buat kemajuan secara perekonomian warga sekitar, gitu ya. Kehadiran Taman Ismail Marzuki dengan adanya ya semacam ada tempat destinasi baru buat masyarakat Jakarta atau orang-orang yang ingin berkunjung ke Jakarta, tentu masyarakat di sana harus bersiap diri dengan kehadiran fasilitas baru yang ada di wilayahnya di sekitar itu. Jadi misalnya masyarakat Kalipasir gitu ya, masyarakat Cikini tentu harus siap itu. Dan kehadiran itu kalau dipikir lebih dalam itu menjadi sebuah peluang buat masyarakat sekitar. Nah, grand design-nya tentu harus baik nih. Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sekitar, bagaimana meningkatkan taraf perekonomian di sekitar situ. Nah, ke depan sih secara reguler harus terus dikembangkan ide-ide untuk menaikkan taraf perekonomian, misalnya ya bisa buat koperasi, bisa buat di situ Asia banyak sekali nanti cindera mata ataupun mesti siap-siap tuh turis guide. Kali aja ada orang Prancis, saya nggak bisa bahasa Prancis nih, nanti mungkin ada turis guide lokal, nggak bisa saja karena pengen tahu. Ke depan itu banyak sekali potensinya untuk masyarakat juga, karena mereka pengen tahu lebih banyak karya-karya yang ada di situ. Dan kami dari Dinas Kebudayaan tentu mengisi konten-konten yang ada di Taman Ismail Marzuki itu. Kami mengaktifasi semuanya, sehingga secara berjenjang, karena pusat-pusat pelatihan seni budaya itu tersebar di DKI Jakarta. Tinggal tim itu adalah titik kulminasi yang terbaik bisa tampil di situ. Kalau semua gerakan ini sudah terlihat, rodanya sudah berjalan, maka Taman Ismail Marzuki menjadi puncak tertinggi bagaimana ekspresi berkesenian di DKI Jakarta bisa terbentuk. Kurang lebih itu. Baik. Terima kasih ya Pak Iwan. Nah, sekarang mau berlanjut ke Ibu Luki nih. Bu Luki, sudah sampai mana sih tahap dari perkembangan dari revitalisasi gedung Taman Ismail Marzuki ini? Dan bagaimana kolaborasi dengan desainer atau arsitektur dalam pelaksanaan brief sesuai dengan visi revitalisasi ruang publik ini dari sisi Jakpro? Iya, mungkin lebih enak untuk menjelaskan, boleh memberikan tayangan gitu, Mbak Angel, izin? Silakan. Farhan mungkin boleh diputarkan videonya, Farhan. Yang video, Pak. Ya, mungkin sambil di play aja Farhan, saya bercerita. Ya Bapak Ibu, untuk revitalisasi Taman Ismail Marzuki saat ini sudah mencapai
80% untuk progres pembangunannya. Ada beberapa area yang memang secara fisik sudah selesai dilakukan untuk pekerjaan sipil di Gedung Panjang. Kemudian untuk di gedung parkir taman juga ini sudah selesai seluruhnya, dan memang untuk aktivasi di taman terbuka hijaunya kita masih terkendala dengan kondisi PPKM. Ini untuk area planetarium dan pusat latihan seni. Saat ini progresnya sudah mencapai 74%, jadi ada ruang terbuka di decknya yang bisa diakses oleh publik untuk melakukan berkesenian. Ini untuk Geraha Bakti Budaya, saat ini sedang dilakukan progres untuk pemasangan atap dan tiering kedua untuk penonton. Kemudian ini ada galeri aneks yang sudah selesai 100% untuk fisiknya. Ini untuk bangunan galeri tingginya 9 meter untuk memajang memajang benda-benda karya seni yang memang butuh ruang yang tinggi. Kemudian ini teater halaman, jadi juga ada kolam resapan yang terkombinasi dengan rencana untuk teater halaman ini. Jadi fungsinya sebagai tempat performance, juga sebagai kolam resapan untuk kolam resapan di area tim ini. Masjid Amir Hamzah yang juga sudah beroperasi dan saat ini dibantu dari teman-teman DKM untuk melakukan aktivasinya. Perpustakaan juga sudah saat ini sedang dilakukan pekerjaan interior dan sudah hampir selesai. Pasangan furniture juga hampir seluruhnya. Yang ini untuk area PD Sabi Yasin. Nah, ini yang Wisma yang merupakan bagian dari desain kolaborasi juga mengenai konsep Bang Bed, konsep Yup yang memang menjadi masukan dari teman-teman seniman untuk sebuah seni. Nah, mengenai kolaborasi tadi yang ditanyakan mengenai kolaborasi bersama dengan tim perencana, sebenarnya enggak cuma bersama tim Pak Andra Matin aja, tetapi juga di sana banyak stakeholder lain yang kami melakukan kolaborasi. Selain memang juga dengan seniman untuk area-area pertunjukan gitu, ada juga perpustakaan, tentunya kami juga berkonsultasi mengenai fungsi-fungsi ruang yang untuk menunjang kegiatan perpustakaan dan PDS Sabi Yasin. Kemudian juga ada planetarium yang notabene hal baru buat Jakpro. Jadi kami juga banyak bertanya ke teman-teman Disbud, di teman-teman UPPKJ tim mengenai bagaimana sebuah ruang pertunjukan planetarium itu, apa supporting areanya, itu mendapat masukan banyak dari teman-teman di Dinas Kebudayaan. Begitu Mbak Angel. Terima kasih ya Mbak. Nah ini ada satu lagi pertanyaan saya untuk bisa respons ya. Bisa diceritakan tantangan dan hambatan apa saja yang terjadi selama proses merevitalisasi wajah baru Taman Ismail Marzuki ini? Iya, kondisi pandemi ini, COVID tentunya benar-benar menghantam kegiatan pelaksanaan konstruksi gitu ya, apalagi waktu di awal-awal tahun 2000, di pertengahan tahun 2019 itu saat kami baru mulai melaksanakan pembangunan gitu, itu kondisi COVID memang tidak terantisipasi waktu itu. Proyek juga sempat kolaps karena konstruksi ini kan menjadi suatu kegiatan yang dikecualikan untuk di stop gitu ya, jadi tetap bisa berjalan dengan kondisi full gitu. Nah itu kami dulu tuh sempat terkendala dengan mobilitas material dan tenaga kerja waktu itu. Jadi banyak pabrik-pabrik supplier tutup sehingga seperti kaca, precast itu langsung stop, nggak bisa produksi. Jadi di lapangan juga mandek, nggak bisa kerja. Kemudian tenaga kerja juga yang paling berat waktu itu saat kami menahan tenaga kerja untuk pulang kampung Lebaran. Itu benar-benar kita
putar otak gimana caranya untuk bisa nahan tenaga kerja ini dengan melakukan berbagai kegiatan kompetisi atau apa yang kiranya bisa membuat mereka bisa stay di proyek. Karena begitu pulang kampung pasti mendatangkan kembalinya dalam kondisi pandemi begini akan sulit. Itu yang menjadi hambatan utama saat pembangunan revitalisasi tim. Baik. Jadi pandemi ini memang menjadi sebuah hambatan besar untuk kemajuan dan mempercepat dari pembangunan ini ya. Untung sudah 80% lebih ya untuk gedung panjang itu ya. Semoga cepat-cepat kelar nih ya. Kembali saya mau nanya nih kepada Pak Andra Martin. Pertanyaannya nggak susah kok. Dalam konteks desain arsitektural, apa yang membedakan dan menjadi poin unggulan dari wajah baru Taman Ismail Marzuki ini? Dan bagaimana proses riset serta inspirasi yang Pak Andra Martin dapatkan saat mendesain gedung Taman Ismail Marzuki? Masih di mute ya. Selalu begitu. Oke. Ya, waktu ketika saya membara, saya membayangkan ada satu bangunan itu semacam semacam rumah panggung yang panjang gitu untuk menguasai atau menghubungkan antara depan dan belakang. Makanya kenapa ada bangunan panjang itu, bangunan rumah panjang itu. Jadi semua fungsi itu itu salah satu strategi di mana saya bisa memindahkan bangunan-bangunan itu ke sebuah rumah panjang yang diangkat supaya tadi resapan-resapan dan itu bisa dilaksanakan, kemudian juga supaya itu menjadi taman yang luas. Satu, kemudian yang kedua tadi ya pengennya ada jeda tiba-tiba dari yang padatnya tim, tiba-tiba jalan Cikineraya, terus tiba-tiba ada jeda hijau, jadi semacam ada oase. Terus yang ketiga, bangunan-bangunan itu pengennya tetap bernafas cahaya yang cukup. Makanya kenapa bangunan panjang itu sangat tipis, karena cahaya matahari inginnya masuk ke semua sisi supaya matahari masuk, sehingga mungkin sesedikit mungkin nggak usah pakai lampu gitu. Kemudian di bagian-bagian tertentu seperti koridor-koridor yang nggak usah pakai AC, ya nggak usah pakai AC gitu. Jadi benar-benar emang kebuka aja. Kita celebrate our tropicality itu yang benar-benar harusnya tuh kita benar-benar emang kita harus benar-benar bersyukur gitu. Kita tinggal di tropis dan udah nggak usah AC-AC-an aja gitu, sedikit aja lah gitu. Seperti itu. Kemudian ini kan Ismail Marzuki itu kan komponis Jakarta, orang Jakarta. Jadi kalau bisa ada deh. Jadi ini nggak boleh dipindahkan, atau kalau dipindahkan nggak bisa gitu loh. Itu emang harus di sini gitu. Jadi kami membuat suatu fasad di mana fasad tersebut itu ditransfer antara dari lagu tanah itu Indonesia itu apa ya? Lagu itu menjadi fasad gitu dengan not baloknya. Jadi naik turunnya itu idenya adalah membuat tekstur dari Taman Ismail Marzuki itu dari ide lagu itu gitu loh. Nah, di bagian atas itu berupa maju mundur di konkrit, kemudian yang bagian bawah itu kami bikin second layer, yaitu favorite steel. Sebetulnya juga itu untuk mengurangi cahaya matahari masuk ke perpustakaan. Tapi dari dalam perpustakaan masih bisa lihat enak keluar gitu loh. Tetapi dari luar itu kita bisa melihat ada teksturnya, ada maju mundurnya. Dan waktu kami diskusi dengan minta masukan dengan seniman juga mengatakan Jakartanya mana gitu. Terus lubang-lubang itu dibuat motif, jadi motifnya itu motif dari ragam hias Jakarta gitu. Jadi kalau kita lihat dia ada dua, ada yang satu maju mundur begini, ada lagi yang motifnya gitu. Jadi nantinya akan kelihatan bahwa
gedung ini semuanya ini nggak bisa dipindah. Kalau dipindah udah lain konteksnya gitu. Karena itu cocoknya cuma di Jakarta aja. Mungkin itu kali ya. Baik, baik. Lalu ada pertanyaan lagi nih. Wajah baru Taman Ismail Marzuki diperkenalkan sebagai salah satu ruang publik yang berwawasan lingkungan dan memenuhi kaidah green building. Bisa diceritakan bagaimana desain dari wajah baru Taman Ismail Marzuki ini dapat masuk dalam kategori tersebut? Ya, untuk kategori green building buat saya sebetulnya kita nggak mau neko-neko, tapi bagaimana usaha kami, maksudnya tim tuh Jakpro dari Dinas Kebudayaan, kemudian saya mengusahakan supaya kita mengurangi tadi dari 11% yang bisa meresap itu kita bisa naikkan sampai 23%. Kemudian kalau nanti misalnya nanti masuk ke gedung parkir, itu sebetulnya gedung parkir itu tetap ada lubang-lubang cahaya dari atas gitu yang bentuknya segitiga itu sinar, sehingga di gedung parkir itu tetap terang gitu loh. Kemudian juga gedung-gedung seperti misalnya revitalisasi, kami merevitalisasi Taman Ismail Marzuki kan si planetarium itu kan ada sekeliling bangunannya. Nah itu bangunannya memang yang nggak perlu pakai AC, ya kebuka aja gitu. Ada semuanya tuh serba menerus lah gitu, angin, cahaya matahari itu semuanya menerus, sehingga saya harapkan dengan ada terowongan angin begitu, orang akan lupa akan kok ngap ya, kok panas ya gitu. Jadi pengennya udah kok bisa dingin ya tanpa AC gitu. Itu sebetulnya keinginan saya gitu ya. Tanpa harus kita sertifikat atau segala macam, tapi saya lebih pikir dari dalam dulu lah gitu, bahwa itu nantinya dapat sertifikat green building nggak oke, tapi sebenarnya tujuannya lebih mendasar, yaitu bagaimana kita tadi bisa menikmati tropis gitu loh. Betul, kita harus bangga dengan tropical tempat kita yang tropis ya, matahari itu, apalagi zaman sekarang dengan ada COVID ya, betapa berharganya matahari. Saya kerasa nih beberapa hari ini hujan gitu atau mendung itu kerasa banget setelah matahari tiba tuh rasanya benar-benar joy gitu ya. Saya harapkan juga nanti ada perasaan itu bagi semua pengunjung ke tim, ada rasa bahagia atau joy karena matahari. Nah, ada pertanyaan nih dari pemirsa nih. Pemirsa ini bertanya, sedikit penasaran. Dari sayembara 2007 dan sampai sekarang yang cukup lama, yaitu 15 tahun ya, adakah desain yang ingin disempurnakan atau malah ingin diubah? Sebetulnya sih nggak ada ya, kayaknya sama aja. Cuma memang waktu itu yang paling berat adalah ketika memang dari pihak Jakpro kan menginginkan ada tempat buat seniman, di mana dulunya itu bangunan panjang itu hanya cuman 4 lantai. Nah, kita cari-cari tempat tuh buat naruh itu wisma itu di mana ya, karena saya kan nggak mau naruh lagi di tempat yang dimana saya capek-capek udah pengen bener-bener hijau, pengen resapan. Akhirnya kita tumpuklah di atas bangunan panjang itu gitu loh. Nah, dengan ditumpuk itu kan jadi tinggi. Nah, gimana caranya supaya skala kalau orang jalan nih dari jalan Cikini Raya itu nggak kerasa kayak cuk gitu, kayak kita kalau nonton bioskop, kita nonton yang paling depan kan begitu deket gitu loh. Makanya kenapa si gedung panjang itu perlahan-lahan dia mundur, si ininya wisma seninya itu wisma seni yang mundur perlahan-lahan, makin lama makin jauh, karena jangan sampai begitu kita jalan itu skalanya terlalu tinggi gitu loh. Itu yang coba kami usahakan sempurnakan, yaitu bagaimana fungsi wisma seni itu tetap ada, tetapi tidak menambah beban dari resapan, tetapi juga tidak juga merusak streetscape dari Cikini Raya, supaya di Cikini Raya itu tetap skalanya manusia. Maka
si bangunan apa tadi Wisma Seni itu ditumbuk di atas kemudian dimundurkan perlahan-lahan gitu. Mungkin itu kali ya yang salah satunya. Baik, baik. Kira-kira nih hambatannya apa sih selama proses dari revitalisasi wajah baru tim ini? Sama seperti Ibu Luki tadi sih, sebetulnya hambatannya adalah COVID kayaknya kalau menurut saya sih, karena memang itu yang membuat jadinya apa ya, yang tadinya bisa langsung mungkin datang ke sana atau jadi lewat Zoom. Banyak hal-hal yang kelihatannya jadi lelah ya, tapi aku rasa karena dari apa ya, dari Jakpro juga selalu semangat, kemudian Pak Iwan juga selalu senyum dan ceria, jadi kayaknya juga malu ya kalau capek ya, kayaknya harus selesai dan bagus dan memang ini buat DKI gitu. Itu Baik. sih. Nah, bisa diceritakan nggak sedikit dalam konteks urban, bagaimana Taman Ismail Marzuki ini dapat merespon elemen-elemen kota lain yang ada di sekitarnya, yang di sekitar Jalan Cikini, maupun yang akan datang nantinya. Jalan Cikinaya itu kan satu arah, kemudian waktu itu kalau nggak salah jalannya masih besar ya, sekarang agak lebih disempitkan karena di masa mendatang dari Provinsi DKI kayaknya ingin lebih apa ya, lebih ingin kalau orang lebih banyak jalan di sana supaya nggak terlalu banyak orang parkir. Kemudian juga kenapa si tempat parkir yang tadinya tinggi nutupin si planetarium itu diturunkan karena memang konsepnya nanti semua pakai transportasi publik. Jadi sebetulnya Pemda DKI membuat satu jalur yang nantinya itu jalur itu sampai ke Tugu Proklamasi di Gedung Pola gitu loh. Orang bisa jalan santai ke situ sampai enak. Jadi kalau orang jalan terus dari mulai awal dari Patung Patani sampai ke sana nggak ada jeda, tentunya mungkin dengan apa tembok seperti ini ya, tembok bangunan mungkin jadi kelihatan ya lelah gitu. Sekali lagi kenapa saya membuat itu menjadi bukaan yang untuk supaya ada jeda lah di situ gitu loh. Baik, Mungkin itu sih. baik. Baik, kalau gitu Pak Andra Matin. Nah, untuk Pak Embi nih, saya mau tanya nih, sejauh mana sih dilibatkannya pelaku seni dalam proses merevitalisasi wajah baru dari Taman Ismail Marzuki ini? Dari diskusi yang saya dengar barusan, bagaimana misalnya Bung Andra Matin menceritakan beberapa fase yang dilalui dalam proses kreatifnya, juga seniman dilibatkan. Katakanlah seperti itu. Juga saya melihat beberapa teman terlibat di dalam kegiatan sejak awal sebelum proyek revitalisasi ini dimulai, juga sudah mulai mereka berembuk dan sebagainya. Cuma saja memang mungkin ini tipikal kita bahwa seakan-akan kalau sebagian saja seniman yang diajak berembuk, seolah-olah itu belum legitimate. Jadi harus semuanya diajak berembuk, tidak cukup representasi dari beberapa pihak seniman yang bisa mewakili mereka. Sehingga memang muncul beberapa persepsi seakan-akan aku kok tidak dilibatkan, aku kok, dan sebagainya seperti itu. Tapi saya melihat bahwa untuk membuat sebuah katakanlah konsep arsitektur seperti Taman Ismail Marzuki, yang saya anggap bahwa di Jakarta ini adalah wilayah progresif, berbeda dengan misalnya kalau kita membuat suatu konsep arsitektur untuk sarana kesenian di Jogja ataupun di tempat-tempat lain. Di Jakarta ini betul-betul harus katakanlah sudah menjadi bagian dari percaturan desain dunia. Apalagi kemarin sudah diinformasikan ke publik bahwa ibu kota akan pindah. Maka dengan demikian kota Jakarta dalam imajinasi saya itu menjadi New York, karena Washington DC-nya akan pindah, kira-kira seperti itu.
Nah, sebagai sebuah kota Washington DC, sebagai kota industri di mana seni dan sebagainya itu berkolaborasi, berkelindan menjadi satu kegiatan yang sangat masif, maka menurut saya tidak begitu sulit, katakanlah untuk membuat satu desain memfasilitasi wajah kota Jakarta ini. Yang penting adalah standar aja. Ada gedung teater terbuka, tertutup, ada sinema, ada galeri dan sebagainya. Masalah square ya mau diapain lagi? Memang square-nya sekian, tadi sudah dikatakan bahwa dengan mensiasati resapan, ruang terbuka hijau, maka muncul suatu gagasan ke atas dan sebagainya. Dan tentu saja sampai sejauh ini teman-teman seniman, kalau saya lihat secara sekilas presentasinya, itu lebih banyak yang sudah merasa exciting melihat perwajahan ataupun revitalisasi fisik yang ada itu. Tinggal lagi sekarang kelanjutan dari sarana fisik ini yang tentu saja membuat para seniman ya katakanlah bisa juga merasa bergaya, tertantang, bisa juga merasa risih karena tiba-tiba mau tidak mungkin membuat satu karya yang asal-asal, katakanlah seperti itu. Jadi keterlibatan seniman di dalam proses ini menurut saya sudah cukup representatif dan sebagainya, tetapi bahwa ada beberapa yang merasa dilibatkan, yaitu lebih kepada persoalan kuantitatif bukan kualitatif. Saya kira itu aja. Baik. Ya mungkin begitu besar ya rasa cinta kita semua terhadap Taman Ismail Marzuki ini. Begitu banyak memori yang dimiliki oleh setiap orang. Tentunya pasti perubahan ini akan memberikan dampak, baik itu hal yang kadang-kadang disambut baik atau tidak disambut baik, tapi saya percaya bahwa revitalisasi ini dalam kondisi yang diperlukan bagi Kota Jakarta. Nah, dari sudut pandang pelaku seni dan budaya, perubahan apakah yang dapat diharapkan dari revitalisasi gedung TIM dalam upaya mendukung seni, budaya, serta edukasi hingga ke pentas dunia? Menurut Bapak bagaimana? Ya, beberapa waktu yang lalu, beberapa jam yang lalu, teman-teman juga di grup WA mendiskusikan tentang, karena saya menceritakan bahwa akan ada forum diskusi terkait dengan masalah TIM. Ya, ada juga yang menanyakan apa korelasi antara bentuk baru dengan kualitas dari kesenian seperti itu. Saya bilang tentu saja hal ini bisa didiskusikan, tetapi paling tidak setiap sesuatu yang diperbaharui, apalagi misalnya kalau dilihat dari wajah baru TIM, saya melihat TIM yang tadi diceritakan itu tampil betul-betul dengan wajah yang sama sekali tidak terbayangkan oleh siapapun. Seolah-olah kalau kita berjalan di Jalan Cikini itu, begitu sampai di TIM, itu saya melihat ada semacam daerah restrain, daerah pause, daerah istirahat di situ. Tiba-tiba, di sini kita merasa ada satu keluasaan rasa yang lain, tidak menjadi rutin. Toko, kantor, dan sebagainya. Tiba-tiba ini apa ini? Ini sebuah art. Jadi ini sebuah karya seni dan sebagainya. Nah, tentu saja dari hal seperti ini, kalau kita mau terbuka dan jujur, ini harusnya juga menjadi inspirasi bagi siapapun, bagi masyarakat, bagi kreator, bagi artpreneur, bagi siapapun, bahwa ada satu gerakan yang signifikan di Indonesia, dimulai dari Jakarta, dimulai dari sebuah kawasan yang disebut Taman Ismail Marzuki, untuk melanjutkan gagasan kebudayaan kreatif di Indonesia dari mulai tahun 28 sebagai ide, tahun 45 sebagai eksistensi, tahun 66 sebagai eksperimentasi. Periode berikutnya adalah fase implementasi. Nah, ini fase implementasi ini diharapkan muncul suatu harapan saya pribadi dengan adanya tim, dengan adanya kampus-kampus seni yang ada di seluruh Indonesia, muncul semacam ekosistem yang sangat saya rindukan, yaitu saya menyebutnya sebagai muncul sebuah kebangkitan seni Indonesia yang memiliki kejelasan tentang konstruksi seperti apa sih ekonomi seni itu. Karena ekonomi seni ini termasuk yang belum dibicarakan secara tuntas di Indonesia.
Saya sering mengatakan bahwa di Indonesia ini yang namanya unsur misteri di dalam kesenian tidak hanya ada di dalam karya seninya, tapi di pengupahannya juga misteri. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya konstruk baru ini, apalagi beberapa tahun belakangan, saya kebetulan terlibat di dalam penyusunan standar kompetensi kriteria nasional, sebagai termasuk untuk bidang seni, film, dan sebagainya. Mulai muncul suatu pemikiran-pemikiran keterukuran. Semua bidang termasuk dalam seni terukur. Dengan terukur, maka stratanya jelas. Dalam strata jelas, maka pengupahannya jelas. Dengan demikian, mudah-mudahan apa yang terjadi di tim adalah sesuatu yang bisa menginspirasi dunia kesenian, khususnya dalam perspektif yang baru. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Pak Mundi. Kita masuk nih sebentar lagi untuk dampak, sinergi, dan harapan ke depan. Tentunya semua orang pasti memiliki harapan ke depannya untuk dan bagi perkembangan dari seni Indonesia yang bisa dilihat dari barometer di gedung Taman Ismail Marzuki. Dan untuk itu saya mau bertanya kepada Pak Iwan, dampak apa yang diharapkan Pemda DKI dengan adanya proyek bukan DKI ya sekarang, Kota Jakarta, dengan adanya proyek revitalisasi wajah baru tim di Kota Jakarta ini. Masih di-unmute, Pak. Harapan pertama tentu saja hadirnya revitalisasi Taman Ismail Marzuki ini menjadikan tempat buat para pekerja seni atau seniman berkumpul bersama. Yeah. Berikutnya adalah tentu saja bukan hanya harapan Pemprov, tentu juga harapan dari para pekerja seni ini. Memang agak sulit kalau kita mengukur sebuah keberhasilan dari kegiatan yang sifatnya mengukur dari sisi seni atau budaya itu dengan nilai uang, ya, karena seni itu kadang-kadang sulit diukur dengan uang. Tapi yang diharapkan dari Taman Ismail Marzuki tentu saja bukan potensi keuangan atau investasi yang dikeluarkan oleh Pemprov itu akan menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi dalam berupa keuntungan uang. Itu yang diharapkan sebenarnya adalah para pekerja seni ini diharapkan oleh Pemprov Jakarta untuk lebih giat lagi berkarya. Dengan hadirnya Taman Ismail Marzuki itu keluar semua karya-karya, ide kreatif dari para pegiat seni budaya. Tidak bisa diukur bahwa Taman Ismail ini memang sebagai profit center, nggak bisa. Kebudayaan itu memang cost center gitu istilahnya, memberikan keleluasaan dan kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi ini. Dan harapan ke depan tentu saja, terutama buat janji gubernur sudah terpenuhi, kemudian revitalisasi Taman Ismail Marzuki bisa berjalan dengan baik, bukan hanya untuk setahun 2 tahun ke depan, tapi ini mungkin puluhan tahun akan menjadi ciri karakter Kota Jakarta akan semakin nyata dengan hadirnya Taman Ismail Marzuki. Nah, secara amanah gitu ya, secara amanah tentu saja Dinas Kebudayaan berkewajiban untuk mengakomodasi, memfasilitasi para pekerja seni ini. Harapan ke depan tentu saja para pekerja seni ini bisa tampil melakukan kegiatan atau aktivitas berekspresi di situ dengan baik. Dan tugas pemerintah dan juga pengelolanya harus mampu memfasilitasi ini. Dan kalau itu sudah terjadi, maka sebuah keharmonisan seni budaya di Jakarta sudah mulai terbentuk. Itu harapan dari Pemprov DKI Jakarta. Sorry, mohon maaf betul nih, saya kebiasaan masih ngomong DKI ya, mohon maaf betul. Sebenarnya DKI-nya udah nggak ada, jadi pemerintah Kota Jakarta, koreksi DKI-nya. Baik, mudah-mudahan harapannya juga selain bisa memfasilitasi juga bisa memberikan dukungan dana. Karena seringkali dukungan dana bagi seniman-seniman yang ingin melakukan ekspresi dirinya itu sering ada kendala. Semoga mungkin dari
Pemda DKI, Pemda Kota Jakarta bisa mendukung itu ke depannya. Ada pertanyaan ini nih Pak, nah mungkin bisa dijawab dengan Pak Iwan atau Pak Mbi nih. Ada pertanyaannya dari Pak Kevin Nicholas. Malam Bapak, Ibu, secara spesifik siapa sasaran utama pengguna di tim nantinya? Apakah semua pelaku seniman? Atau apakah ada atraksi khusus di tim untuk menarik pengunjung? Atau bagaimana bentuk bangunan yang baru merepresentasi citra Taman Ismail Marzuki yang orisinil? Dan bagaimana wajah baru tim bisa bersaing dengan tempat-tempat rekreasi baru di sekitarnya? Banyak banget nih pertanyaannya. Silahkan dijawab, Pak. Kalau dari saya singkat, tapi setelah itu dirapikan sama Pak Andra Martin nih kelihatannya. Jadi kami ini ada aturan yang berkaitan dengan hal ini, terutama peraturan gubernur nomor 68. Nah, ini tentang percepatan pelaksanaan kegiatan strategis daerah, kurang lebih begitu ya. Jadi bagaimana mempercepat kegiatan strategis daerah. Salah satunya adalah melalui pengembangan pariwisata dan budaya melalui revitalisasi tim. Itu terlihat jelas di situ, tertuang di situ. Salah satu pelaksanaan KSD atau kegiatan strategis daerah. Kalau ini ada, maka tentu saja akan banyak orang tertarik untuk datang ke Jakarta. Gitu. Dan salah satunya tujuannya bukan hanya menjadi faktor belanja. Biasanya orang datang ke Jakarta belanja, shopping, atau lihat hiburan malam. Tapi ke depan tentu saja menjadi destinasi wisata baru, terutama dari sektor seni dan budaya di Taman Ismail Marzuki. Kemudian bagaimana kita melakukan aktivitas-aktivitas kebudayaan di situ menuju secara tematik kawasan itu menjadi kawasan seni dan budaya. Itu sih dari saya secara ringkas. Sedangkan dari janji gubernur nomor, kalau nggak salah Taman Ismail Marzuki itu adalah masuk dalam dari 23 itu nomor 16 itu bisa terpenuhi. Kurang lebih itu mungkin Pak Andra Martin bisa menyempurnakan. Baik Pak Andra Martin, silahkan. Saya dulu sebelum Pak MB, nggak apa-apa Pak MB. Ya. Mangga. Oke, saya nambahkan sebetulnya di desain yang dibuat itu saya mengusahakan untuk desain itu lebih dinamis, lebih kasual, lebih banyak ruang-ruang informal yang terjadi di antara ruang-ruang yang formal. Dengan demikian, biasanya ruang-ruang informal itu yang dulu mungkin waktu zaman tim waktu masih awal-awal itu yang banyak kejadian orang duduk di bawah pohon, nongkrong di pojokan gitu ya, kemudian diskusi panjang. Nah itu yang mereka itu dapat inspirasi dari hal-hal yang sebetulnya nggak kaku gitu loh. Nah saya desain Taman Ismail Marzuki ini saya usahakan mudah-mudahan membuat menjadi inspirasi dari sebuah arsitektur. Jadi arsitektur mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk orang ke-trigger, jadi ada apa ya? Jadi ada dengan tempat yang begini, ternyata saya menjadi punya gairah gitu loh. Di situ ada bayangan pohon, di situ ada air yang beriak gitu, kemudian ada angin. Lebih apa ya, kalau bisa yang sekarang kelihatan mungkin sekarang fisik, tapi sebetulnya apa yang rasa itu sebetulnya yang saya ingin tampilkan. Yang kedua yang sekarang nggak kerasa gitu, tapi rasa itu harusnya tampil lebih dominan nantinya ketimbang fisik yang ada gitu. Mungkin itu ya Mbak Angel, supaya apa yang tadi dikatakan Pak Iwan dengan formalnya itu kita juga menambahkan suatu rasa baru di tim itu supaya orang nyaman dan betah ke tim dan mempunyai inspirasi untuk berkesenian dan membuat karya yang luar biasa yang baru itu. Iya, baik. Ya, semoga dari gedung ini ada dengan melihat gedungnya aja bisa memberikan selain rasa baru adalah terinspirasi untuk
melakukan sesuatu. Kalau saya lihat tadi ada ruang hijaunya, ruang terbuka, teater terbuka itu saya udah pingin banget tuh suatu hari di Jakarta ada teater terbuka seperti itu. Kalau saya lihat kan pasti banyak sekali orang yang pada saat melihat gedung atau melihat tempatnya aja sudah terinspirasi dan terbayangkan apa sih yang akan mereka lakukan, baik itu tarian, atau itu sastra, atau itu teater, ataupun itu pertunjukan seni atau instalasi seni. Nah, untuk itu mungkin Pak Ambi bisa menjawab selanjutnya, Pak Ambi. Ya, terima kasih. Mungkin analoginya seperti ini. Siapa saja sebetulnya yang bisa memanfaatkan tim? Tentu saja setiap venue itu nampak sangat jelas dia merujuk pada usernya. Seperti misalnya untuk sirkuit, katakanlah. Tentu saja adik-adik kita yang biasa main balap dengan motor bebek, tentu saja tidak akan diperkenankan tampil di sirkuit-sirkuit seperti itu. Jadi memang setiap sirkuit itu memang memiliki kelas-kelas seperti itu. Dan nampak bagi saya tim sejak awalnya memang diperuntukkan untuk mengembangkan kelas-kelas di dalam kesenian di awal-awalnya itu. Nah, terus apa yang dilakukan oleh teman Ismail Marzuki itu berhasil muncul berbagai macam kelas dari mulai kelas apresiasi, kelas edukasi, dan kelas yang idealis, katakanlah seperti itu. Kelas apresiasi adalah kelas yang sifatnya publik secara umum bagaimana menikmati itu, dan kemudian edukasi di wilayah pendidikan, dan kelas-kelas di mana seni sebagai satu bagian dari ajang ekspresi karya-karya personal dari maestro-maestro seperti itu. Nah, ini terus berkembang di Indonesia dengan adanya awal-awal tim itu. Nah, tentu saja hal seperti ini terus melakukan segmentasi, munculnya panggung-panggung di Salihara, di Bentara Budaya, dan di kampus-kampus juga banyak sarana-sarana panggung yang representatif. Ada bahkan swasta juga menciptakan panggung-panggung dan sebagainya. Maka tim harus melanjutkan perjalanan kemajuan dari kebudayaannya itu ke fase berikutnya. Dan itulah yang saya anggap bahwa tim sebagai etalase, barometer, sekaligus juga sebagai laboratorium. Siapa yang akan menggunakan? Tentunya yang memiliki kompetensi-kompetensi nasional, gagasannya seperti itu. Karena itu misalnya bagi teman-teman dari seluruh Indonesia yang katakanlah ingin sekali tampil di Jakarta, harusnya tidak selalu harus tampil di tim, karena di tim sendiri secara historis telah dirintis sebuah kawasan-kawasan kesenian yang ada di 5 wilayah. Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan sebagainya, yang sekarang artefaknya itu masih bisa dilihat di Bulungan. Di Bulungan itu masih hidup. Nah, itu saya berharap pemerintah DKI merevitalisasi yang saya sebut sebagai gedung kesenian Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta dan sebagainya. Itulah yang menurut saya bisa menjadi semacam ajang untuk tampilnya berbagai macam segmen di tim seperti apa, di Jakarta Utara seperti apa, di Selatan seperti apa, karena setiap lingkungan itu tentunya memiliki satu karakteristik yang sangat khas, yang ini sangat menarik bagi seniman-seniman seni pertunjukan di seluruh Indonesia. Saya kira itu harapan saya. Baik, terima kasih Pak Ambi. Nah, untuk itu saya kembali ke Mbak Ibu Luki nih. Ibu Luki, saya mau tanya nih, bagaimana strategi pengelolaan tim nanti? Secara garis besar mungkin bisa diceritakan, Bu. Ya, Jakpro mendapatkan penugasan dari Pemprov DKI Jakarta itu melalui Pergub 63 tahun 2019. Di situ lingkup penugasannya memang tertulis bahwa Jakpro tidak hanya melakukan perencanaan pembangunan, tetapi juga melakukan perawatan dan pengelolaan selama 28 tahun sejak Pergub itu diundangkan. Jadi memang konsep besar pengelolaan di Jakpro itu memang nantinya akan ada suatu divisi atau badan yang di Jakpro-nya ya, yang mengelola tim, meliputi dari building manajemennya, estate manajemennya, perawatannya, hingga program-program acara yang tentunya berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan para seniman. Di badan yang mengelola ini pun nantinya tentunya
akan ada kolaborasi dengan seniman yang akan duduk di dalamnya, sehingga kolaborasi pengelolaan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tentunya juga ada fungsi-fungsi kurasi yang saat ini memang dibantu dikerjakan oleh Dewan Kesenian Jakarta, itu masih akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Demikian, Mbak Angel. Baik. Nah, kira-kira nih, apa harapan dari sisi Jakpro dengan pembangunan bangunan publik bertaraf internasional seperti ini di Jakarta? Apakah ini dapat menjadi benchmark baru bagi pembangunan Jakpro lainnya di Jakarta? Mungkin bisa dijelaskan, Bu? Iya, tentunya harapannya hampir sama mungkin dengan Pak Andra Matin sebagai perencana ya. Jakpro sebagai pelaksana pembangunannya tentu punya harapan besar bahwa apa yang dibangun ini tentunya bermanfaat banyak buat orang banyak gitu, dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya nanti yang akan menempati itu, baik pegiat seninya maupun pengunjungnya gitu ya, penggunanya itu pas apa yang dibangun itu sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mengenai benchmark tadi, tentunya akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bila memang nantinya tim bisa menjadi suatu benchmark bangunan sejenis yang dibangun di Jakarta, itu bisa menjadi benchmark mungkin di kota-kota lainnya di Indonesia, mungkin juga bisa menjadi benchmark pembangunan pusat kultural budaya juga di negara lain. Baik. Semoga semua terwujud ya, Bu ya. Nah, kembali pertanyaannya kembali ke Mas Aang. Aduh, saya manggilnya Aang melulu, ini bagaimana ya? Biasa ketemu di Leboye. Itu Aang tuh yang pertama kali nih, gedung pertama yang dibikin itu adalah Leboye, kantor Leboye ya, tahun 98. Itu penuh kenangan nih antara aku sama Andra Matin. Makanya selalu saya kenal Andra Matin sebelum saya nikah. Jadi balik lagi ngomongnya Aang lagi. Maaf ya. Nah, Pak Andra Matin nih, kira-kira visi dan apa saja harapan di masa depan nanti yang saat Andra Matin itu merancang dari biasanya kan kalau kita apalagi ada punya rasa sentimental value terhadap gedung tersebut, kira-kira tuh apa sih yang membuat atau visi apa yang terbayangkan oleh Andra Matin saat merancang gedung ini untuk masa yang akan datang dalam waktu 10, 20, mungkin sampai 50 tahun ke depan? Bisa diceritakan? Nggak banyak sih, jawabannya cuma bermanfaat buat orang banyak. Kalau menurut saya sih ya, saya sangat bahagia kalau misalnya saya di situ berdiri ikutan barengan sama orang-orang tanpa tahu bahwa itu saya tuh arsiteknya, terus saya melihat sambil menonton dari anak-anak muda yang mungkin latihan drama gitu yang udah berkelas internasional. Kan tadi kata Mas Embi, siapa maksudnya itu bukan sembarang orang datang ke situ. Nah, saya cuma datang penonton terus melihat mereka gitu yang lagi latihan, karena saya pernah datang di satu bangunan di Frankfurt gitu, mereka latihan sangat serius gitu dan indah sekali. Padahal tuh bukan performance ya, itu cuma latihan aja, dan sangat, karena apa? Karena sebetulnya environment-nya, arsitekturnya tuh sangat inspiratif untuk mereka bisa melakukan hal itu di situ gitu loh. Padahal sebetulnya sangat informal gitu, tapi jadi luar biasa. Jadi saya berharap seperti itu gitu. Jadi arsitektur saya kalau bisa menjadi inspirasi gitu buat para seniman, alhamdulillah lah gitu. Saya nggak muluk-muluk sih, sebetulnya itu aja gitu loh. Iya. Ya kayak gedung saya nih, Leboye itu dulu ada tangga, siapa sih yang mungkin tahu ada tangga yang fenomenal gitu. Tuh tahun 98 dibangun tuh semua protes.
pertama nggak ada yang namanya tralis. Terus nggak ada yang bilang kok ini kalau naik tangga kok nggak ada pegangannya. Pokoknya hampir semua orang protes gitu karena gedungnya waktu itu dibikin mungkin di masa yang orang tidak terbayangkan bahwa ke depannya nanti seperti apa. Dan harapan saya ke depannya juga sama dengan gedung Taman Ismail Marzuki ini. Itu di awal memang sebuah perubahan akan mengalami pro dan kontra, tapi pasti suatu hari nanti orang akan melihat inspirasi apa yang sebenarnya bisa didapat dari gedung ini. Nah, untuk itu ada pertanyaan juga nih, balik lagi ke Pak Iwan. Pak Iwan masih di situ nggak, Pak? Masih. Alhamdulillah masih. Ada pertanyaan. Apakah ada rencana revitalisasi gedung pertunjukan lain di Jakarta seperti Gedung Kesenian Jakarta yang kondisinya sudah sangat perlu dan ini benar banget Pak. Saya terakhir ke sana tuh 3 bulan yang lalu, saya sedih banget lihat gedungnya, dari atapnya aja sudah kayak mau roboh gitu ya. Kalau saya lihat foto-foto tua dari Gedung Kesenian Jakarta itu sangat luar biasa indah gitu. Apakah ada ke depannya nanti dari Pemda DKI ini Pemda Kota Jakarta ini untuk merevitalisasi gedung tersebut? Baik ya, ini pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi memang sebenarnya sejak Dinas Kebudayaan dibentuk di tahun 2020 itu, kami mengkhususkan diri kepada revitalisasi atau perbaikan gedung-gedung yang memiliki status cagar budaya atau objek yang diduga cagar budaya atau bangunan gedung yang memiliki latar belakang sejarah terhadap perkembangan Kota Jakarta. Jadi selain Taman Ismail Marzuki, kami pun mengerjakan khusus untuk Gedung Kesenian Jakarta. Alhamdulillah, waktu kami usulkan ada pandemi gitu ya, jadi nggak ada tuh waktu tahun 2020. Jadi baru bisa terlaksana tahun ini, anggarannya sudah ada. Saya sekarang sudah tugaskan Kepala Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya untuk melaksanakan lelang tahun ini. Bila mudah-mudahan ini mohon dukungan dari para pekerja seni, karena saya bisa memahami bahwa gedung-gedung kesenian itu harusnya luar biasa di treatment. Tapi pandemi COVID-19 itu menuntut kita harus memprioritaskan kebutuhan vital lebih dulu, yaitu faktor manusia dan kesehatan dan keselamatannya. Baik. Dan alhamdulillah dari pihak legislatif memberikan restu usulan dari kami eksekutif menyediakan anggaran untuk revitalisasi Gedung Kesenian Jakarta dan juga Wayang Orang Barata, alhamdulillah juga rencananya tahun ini. Kemudian juga Miss Cici, mudah-mudahan juga bisa karena tahun ini. Dan mudah-mudahan juga saya usulkan bukan hanya gedungnya, tapi juga kalau Wayang Orang Barata saya pengen kalau nggak salah disediakan juga kostum-kostumnya yang terbaru gitu buat para pekerja seni itu untuk digunakan, baik Wayang Orang Barata maupun Miss Cici. Kemudian kalau ini sudah terlaksana, tahun kemarin juga kita sudah melaksanakan revitalisasi terhadap masjid-masjid atau gereja sebagai destinasi wisata religi. Baik. Kita sudah laksanakan yang di utara tuh Masjid Luar Batang di daerah Jakarta Utara sudah direvitalisasi oleh Dinas Kebudayaan. Baik. Terakhir, kalau tahu gereja Immanuel di Jalan Pejambon itu juga kami yang kerjakan. Baik. Ke depan itu Masjid Al-Mansur di Tambora, Gereja Sion, kemudian juga Masjid Al-Alam di Cilincing itu akan kami kerjakan. Insya Allah ini doanya buat semua. Dan kalau ada para pekerja seni yang mendengar, Bapak Ibu minta dukungan juga. Tahun depan kami ingin bedah sanggar ini. Jadi sanggar-sanggar masyarakat, misalnya mau teater, mau tari. Saya pengen itu pemerintah tuh memberikan kayak bedah rumah, jadi bedah sanggar dirapikan gitu, supaya masyarakat tuh menggeliat semua. Jadi dari bawah sampai ke Taman Ismail Marzuki bisa jalan. Untuk teater tadi saya ditelepon sama salah satu anggota dewan, apa nih idenya Pak Kadis? Saya bilang saya mau bikin satu ruangan khusus gitu, coba deh di ruangnya atau markasnya Asosiasi Teater
kita bikin audio, video, sound system yang bagus gitu, buat mereka bisa makin semangat untuk melakukan ekspresi, nggak hanya tergantung kepada Taman Ismail Marzuki, harus dari bawahnya lebih bagus. Mohon dukungan Bapak Ibu semua, Pak MB Cenur terutama nih sebagai pembicara. Mohon dukungan Bapak. Siap, siap. Mudah-mudahan lancar ya Pak. Amin. Amin, amin. Amin, amin. Banget deh, semoga semuanya terlaksana ya. Jadi tidak ditunda lagi, di mana saya juga kaget juga 2007, contohnya saya baru 2007, kenapa 15 tahun kemudian baru dilaksanakan. Saya harap sih yang lainnya tidak mengalami kendala, ataupun harus janji ini bukan janji yang sementara, tapi janji yang harus ditepati. Betul. Semoga ya Pak ya, Iwan ya, saya catat loh ini semua. Amin. Mudah-mudahan lelangnya lancar, doanya Allah. Benar. Lancar dan dibuat dengan sebaik mungkin. Ya, betul, betul. Insya Allah, fight bagus. Ya. Pak Ambi, saya mau tanya nih. Ya. Apa harapan dari sisi pelaku seni dengan adanya revitalisasi bangunan Taman Ismail Marzuki ini, terutama untuk bangunan publik bertaraf internasional? Ya, mungkin saya menyambung terkait dengan masalah gedung kesenian. Saya berharap supaya ekosistemnya itu lebih komprehensif itu. Saya ingin sekali gedung kesenian itu direvitalisasi secara tuntas, kemudian diperuntukkan bagi seni pertunjukan rakyat yang ada di seluruh Indonesia yang akan tampil di Jakarta. Tentu saja seni-seni pertunjukan yang sudah dikurasi oleh para pakar-pakar seni pertunjukan rakyat yang ada di Indonesia. Sehingga gedung kesenian itu betul-betul bisa menjadi community development terkait dengan masyarakat Jakarta yang heterogen. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan Taman Ismail Marzuki. Tentu saja harapannya sama dengan Pak Dramatin, juga Pak Iwan, bahwa munculnya inspirasi, seperti Bu Luki juga munculnya dinamika yang makin baru. Tapi bagi saya pribadi, saya ingin sekali dengan adanya Taman Ismail Marzuki, nanti kalau sudah tata kelola berjalan, mudah-mudahan mulai dilakukan sesuatu yang sangat kita butuhkan, yaitu data riset untuk tentang sebuah creative and culture hub ini bagi sebuah kota industri utama di Indonesia yang namanya Jakarta itu. Karena ini penting sekali untuk membuktikan apakah betul memang bahwa benar adanya sebuah kegiatan kebudayaan itu memiliki manfaat individu dan sosial. Misalnya manfaat intrinsik meliputi kesempatan untuk hiburan, berbagai pengalaman, kontemplasi, kenikmatan, inspirasi, perayaan, atau manfaat sosial, misalnya termasuk peningkatan kesehatan mental dan fisik, peningkatan kohesi sosial, masyarakat yang direvitalisasi, dan seterusnya. Lalu, manfaat ekonomi termasuk menciptakan lapangan kerja, menarik pariwisata, mematuhi inovasi, dan kontribusi terhadap pemasukan daerah seperti itu. Ini penting sekali supaya seluruh pihak itu memahami betul apa sebetulnya berharganya sebuah gerakan pemajuan kebudayaan, dalam hal ini budaya seni. Jangan sampai nanti seni itu bermanfaat apa segala macam. Di mana kajian-kajian ilmiahnya supaya kita bisa tahu kalau kurang apa faktor-faktor yang menyebabnya kurang kontribusi dari fungsi-fungsi kebudayaan ini. Kalau misalnya sudah berlebih, kita bisa melihat fakta. Oh, inilah mudah-mudahan dengan adanya suatu eksperimen yang akan dilakukan oleh Indonesia di dalam fase berikutnya dengan adanya gerakan reformasi ini, tim bisa menjadi satu pelopor bagaimana mendudukkan fungsi budaya seni menjadi sesuatu yang konkret terhadap kehidupan sosial. Saya kira itu harapan saya terhadap adanya Taman Ismail Marzuki dan wajah barunya ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih buat Pak Ambi. Terima kasih juga untuk Pak Iwan dan Bu Luki serta Pak Andra Matin untuk malam ini. Harapan memang untuk kedepannya nanti bagi wajah baru Taman Ismail Marzuki akan menjadi sebuah jendela masa depan Kota Jakarta yang berbudaya. Dan saya harapkan bukan cuma Taman Ismail Marzuki saja, tapi seperti yang Bapak Iwan sebut tadi, akan banyak sekali tempat-tempat seni budaya di Jakarta ini direvitalisasi. Dan saya berharap ke depan, dan tentunya bagi generasi muda, karena mereka yang sebenarnya memiliki hak untuk ke depan nanti, bahwa seni menjadi bagian dari jantung kota Jakarta. Terima kasih
Kembali saya terima kasih untuk S-Class yang mengundang menjadi moderator malam ini. Ini S-Class ke-10. Mudah-mudahan nanti akan lebih banyak S-Class yang lain. Dan saya kembalikan malam ini dan waktu dan tepatnya kepada Elsa. Terima kasih Arsya. Selamat malam semuanya. Malam. Ya, terima kasih Mbak Angel. Jadi gimana nih teman-teman, habis menyimak diskusi antar teman berbagi tadi, jadi kepengen nggak sih main-main ke tim gitu, apalagi wajah barunya sepertinya nggak kalah keren gitu. Semoga proyeknya segera rampung dan kita jadi bisa berekreasi ke sana ya. Sebelum menutup diskusi malam ini, saya mau mengingatkan kembali untuk mengisi form evaluasi seri hari ini. Linknya ada di kolom chat ya teman-teman. Silakan ditulis kritik dari S-Class hari ini dan saran untuk S-Class ke depannya. Dan pastikan juga teman-teman sudah mengisi formnya dengan benar karena datanya akan diinput untuk pengiriman e-sertifikat. Untuk yang ketinggalan diskusi malam hari ini, don't worry karena teman-teman bisa nonton rekamannya di channel YouTube Saya Talks. Jangan lupa juga untuk subscribe karena akan ada seri-seri yang nggak kalah seru lah daripada hari ini. Ya, baik, akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih teman sekelas, terima kasih Mbak Angel selaku moderator tamu kita, terima kasih juga kepada Pak Iwan, Pak Aang, Pak Embi, dan Bu Luki selaku teman berbagi. Terima kasih kepada IAI Jakarta dan juga para sponsor yang telah membantu keberjalanan acara. Nantikan seri S-Class yang akan datang. Stay tune on our Instagram @studio_sa_e. Maaf. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.